الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita di penghujung akhir bulan Rabiul Awal 1433 Hijriah, kita berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini, yang merupakan majlis ibadah dalam rangka bertafaqquh fid din, berta'allum, untuk belajar dan mengenal agama dan hukum-hukumnya, dengan harapan dari majlis seperti ini atau yang semisalnya kita memperoleh tambahan iman yang bertambah meningkat, yang membuahkan amal, membuahkan ibadah serta akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa umat Islam di masa seperti ini khususnya sangat-sangat membutuhkan kepada majlis-majlis ilmu yang menghiasi kehidupan mereka, yang menghiasi rumah tangga dan masyarakat mereka, menghiasi tempat-tempat pendidikan mereka dan seluruh aspek kehidupannya. Karena pada masa seperti ini, masa yang semakin jauh umat dari bimbingan ilmu, dengan kecenderungan mereka untuk menyibukkan diri dengan zakharifud dunia, perhiasan-perhiasan duniawi yang melalaikan, sehingga rentan dan mudah sekali umat ini untuk diombang-ambingkan, digiring kepada berbagai hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, para hadirin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi, yang akan menimpa umat ini. Di antara berita-berita Rasul As-Sadiqul Masduq yang beliau terima dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilm wa tadhharu al-fitan. Zaman itu semakin berdekatan, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, semakin berdekatan. Dan di saat yang sama Allah cabut ilmu dari umat manusia ini. Akhirnya pada waktu yang sama pula Rasulullah menyatakan tazharul fitan, semakin banyak intensitas fitnah yang menimpa umat. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa ilmu akan Allah cabut dari muka bumi ini.
Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci dan menjelaskan makna dan gambaran pencabutan ilmu dari muka bumi dari hamba-hamba Allah. Dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin biqabdi al-ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidaklah akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya serta-merta begitu saja diambil, dicabut, melainkan Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika tidak Allah sisakan lagi seorang alim pun, seorang pun yang berilmu, maka umat manusia itu akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai tempat rujukan meminta fatwa terkait dengan urusan agama mereka. Dan akhirnya para ru'usan juhala itu, para tokoh-tokoh jahil tersebut, ditanya tentang berbagai urusan agama yang terkait dengan umat yang banyak ini. Dan akhirnya mereka pun menjawab berbagai pertanyaan tersebut tanpa bimbingan ilmu. Dan mereka tersesat, kemudian menyesatkan orang lain. Tidak cukup kesesatan itu hanya pada diri mereka para tokoh-tokoh jahil tersebut, tetapi kesesatan itu meluas, menimpa umat. Ikhwani fid din, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Demikian kondisi kaum muslimin. Semakin hari para ulama semakin banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama umat tersibukkan waktu mereka, kesempatan dan pikiran mereka oleh berbagai urusan dunia. Dalam kondisi seperti itu, betapa mudahnya umat ini untuk digiring pada penyimpangan dan kesesatan. Berbagai penyimpangan dan kesesatan terjadi di tengah umat Islam di berbagai pelosok dan penjuru bumi ini. Di antara sebab terbesarnya adalah ketika umat sudah jauh dari bimbingan ilmu. Umat sudah tidak lagi punya kemauan mengenal Al-Quran dan mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan kepada kita tentang kondisi yang semakin hari semakin parah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Al-Hakim dalam mustadraknya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina yaday as-sa'ah sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa tadhharu وتكثر الرويبضة. قلنا من هم الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، وفي رواية الرجل التافه
yatakallamu fi amril 'ammah. Mendekat atau menjelang kiamat nanti akan datang masa-masa dan tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Seorang yang jujur atau seorang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur, sebagai seorang yang shadiq. Sebaliknya, seorang yang jujur, yang shadiq dicap sebagai pendusta. Dan seorang yang pengkhianat, mengkhianati umat, diposisikan oleh umat, diletakkan pada posisi orang-orang pengemban amanah yang jujur. Serta sebaliknya, para pengemban amanah yang membina umat, mendidik dan mengarahkan umat untuk kemaslahatan umat, dicap sebagai pengkhianat. Demikian kita menyaksikan beberapa alamat yang diberitakan oleh Nabi itu pada zaman kita hidup ini. Kita menyaksikan beberapa hal yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, pada masa seperti itu bermunculanlah para Ruwaibidah. Siapa para Ruwaibidah itu wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-rajulut tafih, seorang yang dungu, yatakallamu fi amril 'ammah, sok berbicara, berfatwa tentang urusan umat yang banyak ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau tadi telah disebutkan oleh ustadzuna wa muallimuna Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sayyid hafizahullah, beberapa kemungkaran-kemungkaran, bahkan sampai sebagiannya pada tingkat kekufuran kaum Syiah Rafidah yang telah mereka sebutkan dalam berbagai literatur mereka sendiri. Itu sangat penting sebagai sebuah pelajaran bagi umat, agar umat ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari semua itu. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengenali berbagai akidah Syiah yang menyimpang itu, yang membahayakan, yang bertentangan dengan tauhid, yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan iman. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi semua pihak yang mampu untuk memberikan beberapa materi ceramah seperti yang tadi kita dengarkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, siapapun dia, dimanapun dia berada. Karena berbagai penjelasan yang tadi disampaikan dan kita dengarkan adalah hal yang mau tidak mau umat Islam harus mengenalnya. Terkhusus telah tadi disebutkan pula bahwa di antara pokok penting agama Syiah itu adalah at-taqiyah, menyembunyikan akidah batil, bahkan menyembunyikan kekufuran di hadapan umat Islam dan seolah-olah menampakkan keislaman dan keimanan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam kondisi seperti itu rentan sekali umat ini akan tergiring, terpengaruh dan terpedaya oleh manuver-manuver Syiah dan syubhat-syubhat mereka yang mereka tebarkan di tengah-tengah umat. Kondisi ini, kondisi umat yang jauh dari ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang pokok-pokok iman yang Allah wajibkan kepada mereka, diperparah oleh kondisi munculnya para tokoh-tokoh jahil yang sok berkomentar tentang urusan umat.
Sehingga sebagian umat bingung di dalam menyikapi keadaan ini. Bahkan sebagian umat terbawa dan larut dalam berbagai fatwa yang menyesatkan itu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sejarah telah membuktikan bahwa kaum Syiah adalah para pengkhianat umat. Telah berulang kali mereka melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin dan menjerumuskan umat Islam dalam kehancuran demi kehancuran. Maka khairul mu'min man i'tabar, sebaik-baik seorang mukmin itu adalah yang mengambil pelajaran. Wala yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin yang imannya hakiki dia akan bisa disengat oleh binatang yang berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat dari lubang tadi. Seorang mukmin itu akan mengambil pelajaran yang Allah perintahkan, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah dan pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang tepat. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kesesatan kaum Syiah sebenarnya kesesatan yang sudah sangat nyata. Seorang muslim yang terbimbing dengan fitrahnya sekalipun, seorang muslim yang masih terbersihkan dari berbagai syubhat, dengan mudah dia akan bisa menilai bahwa akidah Syiah dengan berbagai kelompoknya, baik itu yang Rafidah ataupun Itsna Asyar ataupun Itsna Asyariyah ataupun Ja'fariyah ataupun Syiah An-Nusairiyah dan yang lainnya adalah kelompok yang telah keluar dari Islam. Para ulama sepakat dan berijma' bahwa kaum Syiah Rafidah, Fatimiyah, Nusairiyah dan yang semisalnya dalam kesesatan mereka adalah kuffar. Mereka adalah kaum-kaum kafir yang telah keluar dari Islam. Demikian para ulama menyebutkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah menjelaskan dan menukilkan ijma' para ulama bahwasanya kaum Syiah Rafidah itu adalah kuffar yang telah keluar dari Islam. Namun subhanallah, dengan kondisi umat yang seperti ini, bermunculan orang-orang yang berani berbicara tanpa ilmu. Muncul fatwa-fatwa yang menyesatkan, yang mengatakan dan mengategorikan bahwa Syiah itu adalah bagian atau salah satu dari madhab Islam yang sah. Bermunculan para komentator-komentator seputar ini, yang kemudian mereka hendak melegalkan Syiah dan akidah Syiah di tengah-tengah umat, untuk menjadikan umat ini terbiasa berinteraksi dan bermuamalah dengan kaum Syiah dan akidah Syiah, dan agar menjadikan umat ini tidak antipati terhadap akidah Syiah yang tadi telah disebutkan sebagiannya, berbagai kekufuran yang ada pada akidah Syiah tersebut. Begitu mereka inginkan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sementara di waktu yang sama mereka memposisikan akidah tauhid untuk mentauhidkan Allah dalam berbagai urusan ibadah, mentauhidkan Allah dalam berbagai urusannya, rububiyahnya, asma sifatnya ataupun uluhiyahnya, sebagai dakwah yang menyesatkan dan memecah belah umat. Namun dengan sangat memprihatinkan,
Mereka memposisikan akidah Syiah yang seperti itu justru sebagai bentuk akidah yang sah dalam Islam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian Rasulullah telah memberitakan bahwa di akhir zaman akan bermunculan para komentator-komentator yang dungu, yang berani dan lancang berbicara tentang urusan umat, berfatwa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan seperti ini penting untuk disampaikan nasihat kepada semua pihak untuk mewaspadai keadaan yang sekarang terjadi ini. Akidah Syiah sudah jelas sesatnya dan kufurnya. Tetapi yang berbahaya justru bermunculannya para tokoh-tokoh yang hendak memberikan rekomendasi terhadap akidah Syiah. Para tokoh yang hendak menjadikan umat ini mentolerir berbagai akidah Syiah yang sesat dan menyesatkan itu. Ini adalah suatu fenomena yang sangat membahayakan umat. Lebih berbahaya daripada tokoh-tokoh Syiah sendiri. Karena para tokoh Syiah itu sendiri, ketika mereka tidak mendapatkan dukungan dari umat, dengan mudah umat itu akan mengingkarinya. Dengan mudah umat itu akan bersikap antipati kepada orang-orang yang menghina sahabat Nabi, yang mengkafirkan para sahabat Nabi, yang memposisikan Ali bin Abi Thalib sebagai dalam posisi Tuhan yang disembah, yang menuduh malaikat Jibril telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu, yang telah menyatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin telah hilang lebih dari 2/3-nya, dan berbagai akidah Syiah yang lainnya yang menyatakan bahwa para imam mereka yang 12 maksum, mereka adalah orang-orang yang maksum, yang bisa berkehendak dalam berbagai urusan rububiyah pengaturan alam semesta ini. Namun semua kemungkaran itu yang telah nyata dan jelas hendak dipudarkan dan dikaburkan dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti bahwa Syiah itu merupakan salah satu madhab dalam Islam, atau akidah Syiah itu masih dalam koridor tauhid. Ya subhanallah. Ketahuilah bahwa pernyataan seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah Anda menyikapi atau berkata atau menilai sesuatu yang Anda tidak memiliki dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta kolbu-kolbu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Rabb kami telah mengharamkan segala bentuk perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian disebutkan berbagai hal yang diharamkan itu. Kemudian pada puncaknya Allah mengatakan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. yakni Allah mengharamkan Anda atau kalian berucap atas nama agama Allah sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Berbagai pernyataan yang muncul pada hari-hari ini atau beberapa bulan terakhir ini yang merekomendasi akidah Syiah dan mengajak umat untuk berkawan dan berukhuwah dengan Syiah adalah pernyataan yang sesat. Apakah keyakinan Syiah yang memposisikan Abu Bakar As-Siddiq khairu hadhil ummah ba'da nabiyha dan memposisikan Umar bin Khattab orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq diposisikan sebagai orang-orang kafir, diposisikan sebagai pengkhianat umat? Apakah itu masih dalam koridor akidah Islam?
keyakinan kaum Syiah yang memposisikan para imamnya yang 12 pada posisi rububiyah yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah. Mereka bisa berkehendak dengan semaunya, menandingi masyiah dan kehendak Allah. Apakah ini masih dalam koridor tauhid? Demikian pula keyakinan kaum Syiah yang mengatakan bahwa zat Allah itu bersemayam pada tubuh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian ujungnya mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah ilah, adalah Tuhan. Itu masih dalam koridor tauhid. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan dan mendorong para tokoh-tokoh jahil berucap dengan ucapan seperti itu. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa mereka tidak mengetahui, tidak berilmu tentang hakikat agama Syiah yang sebenarnya. Jika kemungkinan ini yang terjadi, maka kita katakan dan kita nasihatkan dengan 2 ayat yang tadi kita bacakan. Tentang larangan dan pengharaman Allah kepada hamba-hambanya untuk berucap, berkata sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmunya. Dan wajib atasnya kepada tokoh tersebut untuk belajar dan menuntut ilmu. Duduk belajar kepada ahli sunnah, kepada orang-orang yang mengikuti jejak Al-Quran dan sunnah Rasul. Belajar bukan kepada orang-orang yang penuh dengan syubhat, bukan belajar kepada orang-orang orientalis, bukan belajar kepada orang-orang pengikut Yahudi dan Nasara. Demikian semestinya. Jika yang mendorong mereka berucap, berkata dengan ucapan-ucapan keji tadi adalah kejahilan dan kebodohan. Atau kemungkinan kedua, yakni memang mereka adalah orang-orang yang berpaham Syiah, yang menyembunyikan akidahnya dengan prinsip taqiyah yang diwajibkan dalam agama Syiah. Menyembunyikan akidah Syiah yang kufur di hadapan umat dan seolah-olah menampakkan dirinya sebagai muslim. Ketika berbicara di hadapan muslimin ahli sunnah, mereka menyatakan kami muslim dan kami sunni. Namun ketika berbalik kepada kaumnya, mereka mengatakan kami adalah Syiah. Kami adalah orang-orang yang berkeyakinan sama dengan kalian. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam kajian pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum munafiqin, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka itu kaum munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Jika bertemu dengan orang-orang yang beriman, kami menyatakan kami beriman bersama kalian. Namun ketika mereka berbalik bertemu dengan para tokoh-tokoh dan pimpinan mereka, mereka mengatakan kami tetap setia dalam agama kami. Kami tetap setia dengan kalian. Kami berkata sebagai muslim dan beriman ketika bertemu mereka pengikut Muhammad hanya dalam rangka untuk mempermainkan mereka. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manuver-manuver kaum munafikin. Kemungkinan kedua ini sangat besar terjadi. Sangat besar kemungkinannya bahwa para tokoh-tokoh yang tadi merekomendasi akidah Syiah dan menyatakannya sebagai salah satu mazhab Islam yang sah, atau menyatakan bahwa akidah Syiah masih dalam koridor tauhid, ada kemungkinan bahwa memang mereka adalah tokoh-tokoh Syiah yang sedang mengamalkan, menerapkan prinsip taqiyah. Atau kemungkinan ketiga, yaitu mereka orang-orang yang sebenarnya mengetahui dan memiliki ilmu tentang kesesatan dan kekufuran Syiah, Rafidhah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Namun karena kepentingan syahwat duniawi yang mereka targetkan dan mereka kejar, entah itu dalam bentuk jabatan, kedudukan, ataupun harta dan yang semisalnya, maka mereka siap
untuk menjual agamanya, menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi yang sedikit. Dan ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi mereka. Bisa mengancam keimanannya. Bisa mengancam keislaman mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kaum muslimin. Karena fitnah itu datang kepada seorang hamba dari pintu yang tidak dia sangka. Tiba-tiba dia telah keluar dari Islam. Maka saya menasihatkan kepada mereka untuk berhati-hati dari fitnah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian di dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Karena fitnah demi fitnah itu berdatangan bagaikan potongan malam yang gelap. Sehingga seorang di pagi hari masih sebagai mukmin, sebagai seorang yang beriman, ternyata di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih mukmin, tanpa disangka dan dikira, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu, menjual agamanya, akidahnya, manhajnya, imannya, bi'aradin minad dunia, dengan sesuatu duniawi yang sangat sedikit. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Baik kemungkinan yang pertama, ataukah yang kedua, atau pula yang ketiga, maka saya nasihatkan kepada para tokoh tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah dengan segera sebelum datangnya al-maut. Sekaligus menjelaskan kepada umat bahwa ucapan-ucapan yang mereka lontarkan selama ini adalah sesat dan menyesatkan. Dan dilarang bagi umat untuk mengikuti jejak ucapan mereka. Demikian semestinya. Dan menjelaskan kepada umat bahwasanya akidah Syiah adalah akidah kufur yang keluar dari Islam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua saya sampaikan kepada keumuman kaum muslimin untuk berhati-hati dan waspada dari berbagai upaya kaum Syiah dan para pengikutnya atau pendukungnya atau simpatisannya yang sekarang ini dengan berbagai bentuk upaya, beragam cara mereka lakukan untuk menjadikan kaum muslimin sebagai orang-orang Syiah. Berbagai media mereka miliki untuk menyebarkan akidah Syiah ini melalui media cetak maupun elektronik, buletin, majalah, edaran-edaran, buku terjemah, CD dan VCD, serta yang lainnya. Mereka gencar menebarkan paham Syiah ini di tengah-tengah umat. Paham Syiah itu sudah ada di sekitar kita, tidak jauh dari rumah kita. Paham Syiah itu sudah menyerang rumah-rumah kaum muslimin. Walaupun bermula dengan cara-cara yang sangat halus, telah beredar di tengah-tengah muslimin beberapa bentuk SMS yang mempertanyakan keabsahan kitab Sahih Al-Bukhari, hendak menjatuhkan kredibilitas Al-Imam Al-Bukhari dengan kata-kata yang halus. Ini adalah titik awal agama Syiah, titik awal kaum Syiah untuk mempengaruhi dan menciptakan keraguan pada kaum muslimin terhadap ulamanya. Telah beredar di tengah-tengah muslimin, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perguruan tinggi. Maka dari itu,
kepada seluruh kaum muslimin, baik pribadi tertentu ataupun kepala rumah tangga ataupun para pendidik, guru agama dan yang lainnya, para dosen, para penceramah, para khutbah, para takmir masjid dan yang lainnya, hendaknya mereka waspada dari berbagai tipu daya kaum Syiah Rafidhah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Program pengiriman para pelajar ke Iran, pengiriman para dosen-dosen di berbagai kampus ke Iran untuk belajar Syiah, setidaknya berinteraksi dengan para tokoh-tokoh Syiah. Ini sekarang gencar dilakukan. Hendaknya para penanggung jawab rumah tangga waspada dan berhati-hati. Bagi seluruh pihak yang mendengarkan nasihat ini, para pendidik, para guru dan para ustadz waspada dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Para pengemban amanah dan pendidik umat, hendaknya mereka ingat bahwa masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kaum Syiah adalah kaum pembunuh. Kaum yang menghalalkan darah-darah muslimin untuk ditumpahkan. Mereka berkeyakinan bahwa masjid-masjid muslimin di muka bumi adalah masjid dirar yang harus dihancurkan. Dan kaum muslimin yang ada ini adalah musyrik, orang-orang musyrik yang tidak boleh hidup di muka bumi. Demikian para ulama Syiah memfatwakan, baik yang tercantum di dalam literatur-literatur mereka maupun yang terucap melalui lisan para pimpinan-pimpinan Syiah. Sejarah memberikan kepada kita pelajaran berharga. Masih ingatlah kita peristiwa terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dimulai peristiwa dan musibah besar itu dengan terbunuhnya Al-Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Tidak lain, berbagai musibah dan pertumpahan darah itu bermula dari makar-makar yang dilakukan oleh pendiri Syiah yang dikenal dengan sebutan Abdullah bin Saba al-Yahudi, hingga berujung terbunuhnya pimpinan-pimpinan muslimin yang mulia dan tertumpahnya darah orang-orang saleh yang mulia di tengah umat ini. Sejarah terus berjalan. Kita juga masih ingat peristiwa yang terjadi dari pengkhianatan kaum Syiah dalam bekerja sama dengan kaum Tatar, kafir Tatar yang menyerang kaum muslimin. Maka Ibnu Al-Qami, sang pengkhianat Syiah Rafidhah yang bersamanya, memberi kesempatan, membuka pintu lebar-lebar untuk kaum Tatar masuk ke negeri muslimin dan membantai umat Islam. Sampai diriwayatkan bahwa air sungai yang mengalir pun berubah menjadi merah warnanya karena dilumuri oleh darah-darah kaum muslimin, darah-darah orang-orang saleh, darah-darah para ulama. Berbagai literatur-literatur sunnah, literatur tauhid dibakar dan dihancurkan. Dan hingga hari ini terus kaum Syiah melakukan makarnya. Beberapa puluh tahun yang lalu kaum Syiah melakukan penyerangan kepada jamaah haji, para tamu-tamu Allah di dekat Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah yang mulia di Masjidil Haram.
yang diharamkan di sana untuk terjadi satu kemungkaran pun. Mereka membunuhi kaum muslimin, melakukan penyerangan, pengeboman. Demikian agama Syiah. Sejarah memberikan kepada kita pelajaran berulang kali. Kalau tadi kita mendengar hadis Rasul, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu jurang yang sama sebanyak 2 kali. Lalu bagaimana dengan 3 kali, 4 dan 5 kali? Tidak pantas seorang mukmin demikian. Sangat penting umat Islam untuk belajar dan mengenal sejarah. Karena pada sejarah itu ada ilmu. Kita harus tahu dan yakin bahwa kita bukanlah generasi pertama yang menghadapi kaum Syiah. Telah berlalu generasi demi generasi yang terbimbing, yang dibimbing oleh para ulama, memberikan pelajaran sejarah kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita semua, memuliakan kaum muslimin. Hendaknya kita pandai-pandai mengambil pelajaran. Semua pihak, siapapun dia, apapun posisinya, dimanapun dia berada. Boleh sekarang Syiah mengatakan atau mengesankan bahwa mereka akan menyebarkan kedamaian di tengah umat. Bisa menerima semua pihak dan mengatakan bahwa Sunni itu adalah saudara kami. Saya Sunni dan saya Syi'i. Yang satunya mengatakan saya Syi'i tapi saya juga Sunni. Yang satu lagi menyatakan saya Sunni tapi istri saya Syi'i. Ingin menampakkan kebebasan di dalam berakidah. Semua itu biasa. Kaum Sunni adalah saudara saya. Ahlus Sunnah saudara kami. Ketahuilah, jangan kemudian kita tertipu dengan tipu daya kaum Syiah Rafidhah. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa di antara pokok penting yang sangat mendasar dalam agama Syiah adalah sikap at-taqiyah. Menyembunyikan kekufuran akidah mereka dan menampakkan seolah-olah mereka berada di atas akidah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sebagian tokoh semacam Ketua MUI Indonesia ini, Saudara Umar Syihab, yang mengatakan bahwa semestinya kita bisa mentolerir saudara kita Syiah dan hendaknya kita menciptakan ukhuwah, bahwa mereka kaum Syiah adalah saudara kita, bahwasanya Islam itu mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Wahai saudara Umar Syihab, jika Anda tidak berilmu, jika Anda jahil, belajarlah dan bertaubatlah. Janganlah Anda berposisi pada posisi yang sangat besar sebagai pemegang fatwa umat di negeri ini. Jika ternyata Anda jahil, belajar. Dan tidak pantas Anda pada posisi seperti itu. Takutlah bahwa Allah nanti di hari kiamat akan menghisab Anda, akan memperhitungkan amalan dan ucapan-ucapan Anda. Jika Anda seorang Syiah, pada hakikatnya, jika kenyataan yang sebenarnya adalah seorang Syi'i, maka katakan dengan penuh keberanian bahwa Anda adalah seorang Syi'i. Anda mengatakan bahwa penting kita menjaga ukhuwah Islamiyah dengan saudara kita kaum Syiah, kata mereka. Wahai saudara Umar Syihab, kalau ada seorang muslim yang berislam dan mengucapkan la ilaha illallah,
mengatakan dan menuduh ibu Anda adalah seorang pezina, apakah Anda akan mau menerima tuduhan tersebut dengan lapang dada? Apakah Anda akan mengatakan bahwa penuduh itu adalah saudara saya, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah? Atau justru Anda akan marah? Atau Anda akan menuntutnya di meja hijau dan mengatakan ini adalah pencemaran nama baik keluarga? Anda akan memutuskan tali ukhuwah dengan si penuduh. Ini yang besar kemungkinannya akan terjadi. Anda akan marah. Anda akan lupa apa itu ukhuwah Islamiyah. Hanya sekedar ibu Anda dituduh sebagai wanita pezina. Namun Anda bisa berlapang dada dan mengajak berukhuwah bersaudara dengan para penuduh ibu kaum mukminin, istri Rasul yang mulia dan dimuliakan Allah, sebagai wanita pezina. Anda bisa berlapang dada. Ya subhanallah, betapa ini adalah pengkhianatan terhadap umat. Benar-benar ini adalah sebuah penipuan kepada umat. Umat telah salah memposisikan Anda sebagai pengemban amanah yang jujur bagi umat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wajib atasnya untuk bertaubat. Kemudian, ternyata ucapan-ucapan statement-statement seperti itu bermunculan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang ditokohkan selain saudara Umar Syihab tadi. Yang ternyata dari berbagai tokoh tadi telah berhasil menyusup dan menyelinap di berbagai ormas Islam. Berbagai organisasi kemasyarakatan besar di negeri ini mengucapkan ucapan yang sama, merekomendasi akidah Syiah, mengatakan Syiah adalah saudara kita yang tidak pantas kita berselisih dengan mereka. Ya subhanallah, dari sini kita mengingatkan dan menasehatkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu seorang pribadi ataupun para pengurus ormas-ormas Islam atau keislaman di negeri ini, untuk benar-benar mengemban amanah, untuk benar-benar ukhuwahnya didirikan di atas Al-Quran was Sunnah, benar-benar ukhuwah organisasinya didirikan di atas bimbingan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, tidak didirikan di atas asobia kelompok dan organisasi. Tidak dijadikan ukhuwah itu hanya sebatas kartu tanda anggota organisasi Anda. Tidak peduli terhadap akidahnya. Walaupun dia seorang yang menyimpang. Walaupun dia seorang yang melecehkan Allah dan Rasulnya. Walaupun dia orang yang melecehkan Al-Quran. Tidak peduli selama dia satu organisasi. Selama dia satu kartu tanda anggota. Satu alma mater, dia adalah saudara kita. Ketahuilah itu adalah pengkhianatan terhadap umat. Sadarlah kalian dan bertaubatlah kepada Allah. Begitu juga para pembina, pengasuh pondok-pondok pesantren. Sekarang ini beberapa tokoh Syiah telah menyusup, menyelinap di beberapa pondok-pondok pesantren di bumi Nusantara ini. Dan mulai berupaya mengirim beberapa santri pondok pesantren ke negeri Iran untuk berinteraksi dengan ulama-ulama Syiah, literatur Syiah, dan akhirnya kembali ke tanah air dengan membawa akidah Syiah. Wahai para pengasuh pondok pesantren, bertakwalah kepada Allah. Ajarkan kepada santri kalian Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan para sahabat. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan salafus saleh, Al-Khulafa'ur Rasyidin, At-Tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka.
Jangan diberi kesempatan kepada kaum Syiah dan yang semisalnya dari berbagai paham yang menyimpang dari Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat, pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali al-Khulafaur Rasyidin. Jangan dibiarkan masuk ke pondok-pondok pesantren Anda. Mari kita bersama-sama berbenah. Sekarang Anda bisa mengatakan Syiah adalah saudara kita. Hati-hati. Beberapa tahun kemudian, dalam akidah Syiah, kaum muslimin yang ada adalah kuffar. Masjid-masjid muslimin adalah masjid dirar. Dan pemerintah-pemerintah muslimin adalah pemerintah yang kafir, yang tidak sah, yang harus digulingkan. Maka para komentator tadi, para ruwaibidah tersebutlah yang akan bertanggung jawab atas darah-darah kaum muslimin di negeri ini. Jika datang suatu saat darah-darah mereka ditumpahkan kepada semua pihak yang terkait, hendaknya tidak memberi kesempatan kaum Syiah menyebarkan akidahnya di negeri ini. Hati-hati, negeri ini akan hancur. Hati-hati, negeri ini akan bersimbah darah. Sebagaimana terjadi yang telah disebutkan dalam sejarah tadi. Sebagaimana terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Walaupun pemeran utamanya adalah Khawarij pada waktu itu, namun cikal bakal pembunuhan itu adalah dimotori dan dikembangkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, perintis Syiah. Hati-hati, negeri ini akan hancur. Jangan dibiarkan di bumi Indonesia ini orang-orang penghina para sahabat Nabi. Jangan dibiarkan hidup di negeri ini orang-orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib dengan kedok cinta kepada Ahlul Bait, dengan slogan yang penuh tipu daya menghormati dan memuliakan Ahlul Bait. Ahli sunnah adalah orang yang paling cinta dan paling memuliakan Ahlul Bait. Ahli sunnah adalah orang yang paling menghormati, mencintai dan memuliakan Ali bin Abi Thalib. Paling cinta dan paling memuliakan Al-Hasan dan Al-Husain, pimpinan pemuda penduduk surga. Ahli sunnah adalah orang yang paling cinta dan memuliakan Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bentuk pemuliaan, penghormatan dan cinta ahli sunnah kepada Ahlul Bait adalah cinta dan penghormatan yang ilmiah, yang terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah, yang terjauhkan dari sikap ekstrim dan hulu yang ada pada agama Syiah dan beberapa paham lainnya yang mirip dengan Syiah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh ahli sunnah, untuk waspada dan bahu-membahu, mengerti dan memahami kondisi yang sangat membahayakan ini. Tidak sepantasnya ahli sunnah untuk masih santai-santai menjauhi majelis-majelis ilmu. Tidak sepantasnya bagi kita semuanya untuk masih bermalas-malasan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sudah saatnya kita menguatkan barisan ahli sunnah. Sudah saatnya kita saling mencintai dan menyayangi, meninggalkan berbagai penyakit dengki dan hasad, untuk lebih menghidupkan al-mahabbah, sikap cinta, wattahab, saling mencintai antara ahli sunnah. Sudah saatnya ahli sunnah untuk saling berta'awun, saling menolong dalam upaya menyebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, dalam upaya menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka berupaya menyebarkan sunnah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sudah seharusnya Ahlus Sunnah untuk berbenah diri dalam dakwah dan pendidikan mereka. Berbenah diri untuk mengkader
putra-putri kita untuk menjadi orang-orang besar, menjadi ulama, menjadi pembimbing-pembimbing dan pembina umat yang mengemban amanah. Demikian seharusnya. Namun dalam kesempatan ini penting juga untuk saya ingatkan bahwa syubhat yang dilontarkan oleh tokoh semisal saudara Umar Syihab itu bukan baru muncul sekarang ini, namun telah muncul dari sebelum ini. Telah muncul ucapan-ucapan semisal itu yang tidak kalah parahnya dari para tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan pemahaman Jamaluddin Al-Afghani Al-Irani. Jamaluddin, seorang yang sebenarnya adalah seorang Iran, berkebangsaan Iran, yang sering berbolak-balik nama menjadi berbagai bentuk nama. Kadang-kadang diberi nama Jamaluddin Istanbuli, kadang-kadang diberi nama Jamaluddin Al-Afghani, dan berbagai nama yang lainnya. Beberapa tokoh yang terpengaruh dengan cara berpikirnya juga melontarkan ucapan-ucapan yang senada dengan komentar-komentar tokoh-tokoh jahil yang kita dengarkan tadi. Namun ya subhanallah, masih didapati di tengah muslimin orang-orang yang berakidah dengan cara akidah taklid kepada tokoh-tokohnya. Masih banyak di tengah-tengah muslimin yang beramal, berakidah dan berjuang dengan cara perjuangan dan amal yang didirikan di atas taklid dan pengkultusan pribadi, pengkultusan tokoh. Sehingga membuat kebanyakan mereka buta terhadap al-haq atau menutup mata terhadap al-haq. Mereka marah ketika tokoh yang dia sanjung, yang dia kagumi, disinggung atau dikritisi. Dia marah dan akan menolak al-haq, walaupun ternyata al-haq dan penjelasan itu datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kondisi ini juga memprihatinkan, yang justru akan menjadi sebab tersebarnya kesesatan dan penyimpangan di tengah umat. Mungkin kalau saya sebutkan ucapan atau substansi perkataan para tokoh mereka tanpa saya sebut nama tokohnya, mungkin dengan izin Allah dia akan menerima. Kalau saya nukilkan misalkan salah satu tokoh atau yang ditokohkan oleh sebagian umat sebagai tokoh pergerakan, sebuah organisasi mengatakan bahwa Syiah adalah saudara kita, bahwasanya para ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang memenuhi berbagai perpustakaan di dunia ini yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kira-kira Anda akan menilai ini sebagai ucapan yang benar ataukah ucapan yang salah dan bahkan sesat menyesatkan? Saya yakin dengan izin Allah dia akan menjawab bahwa ucapan ini adalah sesat dan menyesatkan. Namun suasana akan berubah, bahkan berbalik apabila ternyata disebutkan nama tokoh yang mengucapkannya. Dan ucapan ini bukan ucapan yang dinukil dari satu majelis ke majelis atau dari satu warung ke warung, tetapi ini ucapan yang masih terdapati, ditemui di dalam karya-karya tokoh-tokoh mereka tadi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga salah satu tokoh yang diposisikan oleh umat sebagai tokoh pergerakan mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwa barang siapa yang ingin menjadi anggota kelompok kami yang hakiki, hendaknya dia menjadi seorang Syiah Ja'fariyah yang benar.
Ya subhanallah. Masih lagi saya tidak menyebutkan siapa nama tokoh ini dan dari kelompok apa. Karena ternyata masih banyak umat ini yang menjalani agamanya dengan cara bertaklid. Karena masih banyak umat ini, walaupun dia seorang yang berpendidikan dalam ilmu dunia, yang masih menjalani agamanya dengan bentuk pengkultusan pribadi. Begitu lagi tokoh yang lainnya dari kelompok yang lainnya mengatakan dalam salah satu karyanya, dalam salah satu karya tulisnya, ketika dia menghimbau umat untuk bersatu, menghimbau kaum muslimin untuk tidak berpecah belah dan menciptakan ukhuwah Islamiyah, dia mengatakan bahwa semua adalah Islam. Walaupun dia seorang sufi, maka dia adalah sufi teman kita. Walaupun dia seorang syi'i yang ekstrim, maka dia adalah syiahnya kita, saudara kita. Ya subhanallah. Ucapan ini bukan muncul 5-10 tahun yang lalu. Telah muncul lebih dari 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Terabadikan dalam karya-karya tulis mereka. Ternukilkan dari tokoh-tokoh mereka. Ini sekarang juga punya pengaruh yang cukup dahsyat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bahkan salah satu tokoh organisasi, pimpinan atau pernah menjabat sebagai pimpinan umum organisasi salah satu ormas Islam di Indonesia yang punya pengikut yang cukup besar. Dalam salah satu khutbah Jum'ah yang saya hadiri di salah satu kota, dengan tegas dia mengatakan, bukan saatnya lagi kita membicarakan perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Ya subhanallah. Demikian kondisi umat. Nah, tokoh pertama yang mengatakan atau mengucapkan ucapan pertama yang saya sebutkan, bahwa ulama Syiah telah mewariskan literatur karya-karya ilmiah yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam, adalah ucapan pimpinan umum kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, Hasanul Banna. Kelompok ini siap menerima tokoh-tokoh ulama Iran datang ke markas besar Al-Ikhwan Muslimin di Kairo. Berpelukan dengan penuh mesra dengan para penghina sahabat Nabi, para penuhan Ali, para pencaci pencela Jibril alaihissalam. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ucapan yang kedua yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi seorang anggota Ikhwanul Muslimin yang tulen, yang hakiki, hendaknya menjadi seorang Syiah Ja'fariyah. Itu adalah ucapan Mustafa As-Sibai, pimpinan umum kelompok Ikhwanul Muslimin di Syria. Yang ketiga, nampaknya saya belum saatnya untuk menyebutkan namanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula beberapa tokoh kelompok Hizbiyah Jam'iyah Ihya Turas Kuwait yang memiliki kaki tangan di Indonesia ini. Beberapa tokoh mereka dengan tegas mengatakan, mengajak untuk kita berteman dan berukhuwah dengan Syiah sekalipun. Karena target-target politiknya, beberapa tokoh mereka menghadiri majlis-majlis persaudaraan dengan Syiah pengikut Khomeini di Kuwait. Dan sebagian tokoh Jam'iyah Ihya Turas
dengan tegas mengatakan tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah. Kita satu. Allahu Akbar. Para hadirin yang saya muliakan, Jam'iyah Ihya Turath adalah sebuah jam'iyah yang bermanhaj khawarij dan siap bermuamalah dengan kaum Syiah. Siap bergabung dan berteman dengan kaum Syiah. Memuji kelompok Hizbullah, Ar-Rafidah, memuji Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah yang Rafidah. Namun ya subhanallah, sebagian pihak mungkin karena tidak berilmu, mungkin karena ketidaktahuan, masih saja membela yayasan ini, Ihya Turath, dengan beberapa syubhat yang sampai kepadanya. Maka saya katakan kepada jenis yang pertama ini, bertakwalah Anda kepada Allah, belajarlah dan bertanyalah kalian jika Anda tidak mengetahui. Namun jika Anda di antara kalian yang telah mengetahui itu, namun masih saja menebarkan syubhat membela Jam'iyah Ihya Turath karena dunia, karena dana-dana bantuan yang membuat mulut-mulut kalian bungkam 1000 bahasa untuk mengingkari kemungkaran, maka bertaubatlah kepada Allah. Kasihani ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Beberapa gambaran kondisi umat ini tadi adalah gambaran dan pemandangan yang menyedihkan kita semuanya. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya nasihatkan kepada semua kita untuk bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, bersungguh-sungguh di dalam membenahi pendidikan putra-putri kita, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan berbagai media ahli sunnah yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang akidah dan manhaj, menjelaskan tentang berbagai hukum agama di tengah-tengah umat ini. Tidak boleh kita berpangku tangan, tidak boleh kita bersantai-santai. Kita harus berusaha menyalurkan, menyampaikan tauhid dan sunnah, iman dan akidah, syariat dan berbagai hukumnya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Berbagai media yang ada hendaknya sampai ke tangan-tangan mereka. Merupakan sebuah perjuangan kita semuanya. Bagian dari perjuangan yang mulia. Menyalurkan berbagai media tersebut kepada saudara kita kaum muslimin. Dan tidak membiarkan saudara-saudara kita menjadi mangsa kaum Syiah, menjadi mangsa kaum liberalis, menjadi mangsa kaum khawarij. Hendaknya kita semua berbuat. Tidak berat bagi kita dalam keseharian atau setiap harinya kita membawa 5 lembar buletin yang berisi tentang tauhid, berisi tentang kewajiban berdoa kepada Allah, yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, yang menjelaskan kepada umat tentang wajibnya mengikuti perintah Rasul dan haramnya melanggar perintah Rasul, menjelaskan kepada umat tentang akhlak yang mulia dan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan segala urusan yang baik bagi dunia dan akhirat mereka. Tidak berat bagi kita membawa 5 lembar buletin atau 10 atau lebih atau kurang. Kemudian kita berikan kepada saudara-saudara kita di mana kita mungkin memberikannya. Begitu juga media yang lainnya. Melalui sekolah-sekolah, melalui instansi-instansi, melalui berbagai kesempatan. Hendaknya kita bersungguh-sungguh, wahai saudaraku. Tidak kita diam dan berpangku tangan. Sekarang kita sedang menghadapi semua mereka itu. Merupakan tanggung jawab ahli sunnah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah negeri ini untuk mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, berakidah dengan akidah para sahabat, dan mau untuk mengingkari dan menghilangkan berbagai kemungkaran yang ada di tengah masyarakat. Semoga Allah berikan kepada pemerintah kita kekuatan iman, dan semoga Allah jauhkan dari pemerintah kita kaki tangan dan para pembisik yang menyesatkan mereka. Berdoalah wahai saudaraku untuk pemerintah kita. Mintalah kepada Allah, karena itu adalah salah satu manhaj penting, salah satu pokok dasar penting akidah Ahlussunnah, mendoakan penguasanya untuk diberi hidayah dan taufik oleh Allah, mendoakan untuk pemerintahnya agar diberi iman dan amal soleh. Bukan bagian daripada akidah Ahlussunnah, bukan bagian dari prinsip dasar Ahlussunnah mengkritisi, mencela, menjatuhkan wibawa pemerintahnya. Termasuk dalam kasus seperti ini, kita mendengar berbagai komentar tokoh yang dia sebenarnya punya ghirah, punya cemburu untuk memberantas Syiah, untuk menghalangi penyebaran dakwah Syiah. Namun sayangnya, cara yang mereka tempuh bukanlah cara yang Islami. Namun sayangnya, cara yang mereka tempuh bukanlah cara yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara dan tindakan anarkis, penyerangan, pemukulan, pembakaran, penghancuran. Cara-cara seperti itu bukan cara yang dibenarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena pengingkaran kemungkaran dengan kekuatan, pengingkaran kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan kekuatan fisik, itu adalah hak dan wewenang penuh waliul amr, bukan individu per individu, bukan wewenang organisasi per organisasi atau kelompok per kelompok, tapi itu adalah wewenang pemerintah dan waliul amr. Begitu semestinya. Sebagian umat yang menampakkan kecemburuannya dan pembelaannya terhadap sunnah dan cenderung menyerang dan membantah kaum Syiah, namun mereka menempuh di waktu yang sama dengan cara mengecam pemerintah dan waliul amr yang menurut mereka lemah dan tidak memiliki kemauan untuk memberantas Syiah atau Ahmadiyah dan yang semisalnya. Di mimbar-mimbar Jumat, para khatib mengkritisi dan mencela pemerintah di hadapan para jemaah sholat Jumat. Sebagiannya lagi dalam orasi-orasi, demonstrasi-demonstrasi mengecam pemerintahnya. Kita menjadi rugi 2 kali atau lebih. Kita rugi berlipat-lipat kali. Barakallahu fikum. Di samping cara itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendatangkan madarrah, mendatangkan efek negatif kepada kita semuanya. Akibat tindakan-tindakan anarkis yang terjadi, justru mengundang simpati banyak pihak. Justru bermunculan berbagai lembaga LSM atau HAM dan yang semisalnya untuk membela Syiah dengan alasan hak asasi manusia atau alasan anti kekerasan. Juga dengan peristiwa-peristiwa dan tindakan anarkis yang ada memunculkan berbagai komentar-komentar tokoh yang membingungkan umat. Nampak di hadapan musuh-musuh Islam bahwa umat Islam itu adalah lemah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Juga dengan sebab tindakan-tindakan anarkis tadi, pemerintah kita mendapatkan tekanan-tekanan yang lebih banyak dari negeri-negeri asing, dari negeri-negeri kufar. Negeri kita semakin ditekan.
dengan alasan bahwa negeri ini belum demokratis, belum menjamin kebebasan hak kaum minoritas. Begitu kata Yahudi dan Nasara. Negeri kita ditekan, pemerintah kita terus digencet gara-gara tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di masyarakat kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula dengan cara-cara mengkritisi, mencela dan menjatuhkan wibawa pemerintah melalui majlis-majlis umum juga akhirnya berefek negatif. Di samping cara tersebut tidak diridhoi oleh Allah, secara zahir kita merasakan bahwa wibawa pemerintah dan waliul amr kita semakin jatuh, semakin menjadi bulan-bulanan, semakin terombang-ambing, sehingga kaum munafikin semakin mendapat keleluasaan untuk berbuat di negeri ini, memberi kesempatan kepada kaum kufar untuk semakin memporak-porandakan persatuan negeri ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi kepada seluruh kaum muslimin, seluruh ahli sunnah, untuk benar-benar bersama-sama punya kemauan berbenah dan membenahi keadaan ini. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Apapun posisi dia. Ini adalah sebuah ibadah. Sebuah perjuangan yang dinilai dalam Islam sebagai ibadah. Dan hasil terakhir itu berada di sisi Allah. Mungkin ada di antara salah seorang di antara kalian, walaupun dia bukan sebagai ustadz, tetapi dia dengan penuh keikhlasan berupaya untuk punya andil dalam dakwah dan tarbiyah. Dia dinilai oleh Allah dengan ganjaran dan posisi yang jauh lebih besar dari para pengajar, dari para ustadz. Karena Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Dan setiap pribadi itu akan meraih sesuatu yang dia inginkan, sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan niat yang dia maukan. Kalau dia ikhlas, dia akan meraih buah keikhlasan itu tadi. Jangan menganggap remeh sebuah amalan dan sebuah upaya. Sebagian ulama salaf mengatakan dalam nasihatnya, kam min amalin azimin tusaghiruhun niyah, wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang sebenarnya adalah besar nilainya, namun dia menjadi kecil disebabkan karena niat pelakunya. Namun sebaliknya, berapa banyak amalan yang dianggap kecil, dianggap remeh, namun dia menjadi besar dikarenakan niat pelakunya. Maka dari itu berbuatlah, beramallah, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, membela tauhid, membela sunnah. Demikian semestinya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Beberapa nasihat singkat dan penjelasan sederhana yang kita dengarkan dalam kajian ini, kita berharap menjadi penjelasan yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Semoga yang sedikit ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa melindungi kita dengan izin Allah dari kemungkaran, dari penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan kajian ini sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai